Halo semua, perkenalkan nama saya Herman Farid Perdana dengan NIM 2412111143 dari Prodi KPI 4D. Nah, saya di sini akan membahas tentang komunikasi politik. Nah, materi kali ini sangat penting karena komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi. Setiap hari kita melihat berbagai bentuk komunikasi politik, baik melalui TV, media sosial, kampanye, pidato pejabat pemerintah, maupun pernyataan tokoh yang beredar di masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, komunikasi politik menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui komunikasi politik, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dan program-programnya kepada rakyat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan kepada pemerintah. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik yang sangat tepat sangat diperlukan agar pesan yang disampaikan diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Nah, pada era digital saat ini, komunikasi politik berkembang dengan pesat. Jika dahulu komunikasi politik lebih banyak dilakukan melalui media cetak, radio, atau televisi, kini media sosial menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi politik. Hal ini membuat strategi komunikasi politik menjadi sangat penting karena persaingan mempengaruhi opini publik juga semakin tinggi. Secara umum, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada masyarakat dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa informasi, mempengaruhi opini publik, membangun citra, hingga memperoleh dukungan politik. Strategi komunikasi politik merupakan suatu perencanaan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan politik melalui proses komunikasi yang efektif. Strategi ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui berbagai pertimbangan seperti siapa target audiensnya, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, dan bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut agar diterima baik oleh masyarakat. Dalam dunia politik, keberhasilan suatu program atau kebijakan seringkali tidak hanya ditentukan oleh kualitas program tersebut, tapi juga bagaimana program itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, suatu kebijakan yang sebenarnya baik bisa mendapatkan penolakan apabila komunikasi yang dilakukan kurang efektif. Sebaliknya, kebijakan yang biasa saja bisa mendapat dukungan luas apabila komunikasi kan dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, para politisi, partai politik maupun pemerintah selalu memperhatikan strategi komunikasi politik dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Terdapat beberapa tujuan utama dari strategi komunikasi politik. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan, program, maupun aktivitas politik yang sedang berlangsung. Yang kedua, membentuk opini publik. Opini publik sangat penting karena dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu politik. Yang ketiga, membangun citra positif. Nah, setiap tokoh politik tentu ingin memiliki citra yang baik di mata masyarakat agar memperoleh kepercayaan dan dukungan. Yang keempat, memperoleh dukungan politik. Dukungan tersebut dapat berupa suara dalam pemilu, dukungan terhadap kebijakan pemerintah, maupun partisipasi masyarakat dalam program-program tertentu. Nah, yang kelima, menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta komunikasi dua arah yang sehat dalam kehidupan demokrasi. Dalam strategi komunikasi politik, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komunikator politik. Komunikator politik
adalah pihak yang menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Nah, komunikator itu dapat berupa presiden, menteri, anggota DPR, kepala daerah, partai politik, aktivis politik, maupun organisasi tertentu. Nah, keberhasilan komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator. Semakin dipercaya seseorang oleh masyarakat, maka semakin besar kemungkinan pesan yang disampaikan itu akan diterima. Nah, misalnya ketika seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik menyampaikan suatu kebijakan, masyarakat cenderung mudah menerima dibandingkan jika kebijakan yang disampaikan oleh tokoh yang kurang dipercaya. Nah, yang kedua ada pesan politik. Pesan politik adalah isi informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, isi pesan politik itu bisa berupa program kerja pemerintah, visi misi calon pemimpin, informasi pembangunan, kebijakan publik, atau kampanye politik. Jadi saudara-saudara, dari itu semua, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, salah satu tugas di depan kita adalah menyelamatkan anak-anak kita. Kita akan beri makan bergizi kepada semua anak-anak kita dan ibu-ibu yang sedang hamil. Dan ini sudah kita pelajari, sudah siap, akan kita lancarkan, dan sekarang sudah ratusan uji coba, sudah ratusan titik uji coba. Media politik. Nah, media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik. Saat ini terdapat beberapa jenis media yang dapat digunakan, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, website berita, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, pemilihan media juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Yang keempat, khalayak atau audiens. Nah, audiens adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari komunikasi politik. Setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pesan politik yang ditujukan kepada mahasiswa tertentu juga berbeda dengan pesan yang ditujukan kepada petani, pekerja, dan kalangan lansia. Memahami karakteristik audiens menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam strategi komunikasi politik. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk strategi komunikasi politik. Yang pertama, strategi persuasi. Nah, persuasi merupakan upaya mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan paksaan. Dalam komunikasi politik, persuasi dilakukan dengan memberikan argumentasi, data, fakta, dan penjelasan yang dapat meyakinkan masyarakat. Misalnya, seseorang calon daerah menjelaskan program pembangunan akan dilakukan apabila dia terpilih. Melalui penjelasan tersebut, masyarakat diharapkan memberikan dukungan. Yang kedua, strategi pencitraan politik. Nah, pencitraan politik atau political branding merupakan usaha untuk membentuk kesan tertentu di mata masyarakat. Nah, saat ini pencitraan menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia politik. Banyak tokoh politik berusaha menyampaikan diri sebagai pemimpin yang benar dan dekat dengan rakyat. Namun, pencitraan juga harus didukung oleh tindakan yang nyata agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Yang ketiga, ada strategi kampanye politik. Nah, kampanye merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Nah, kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, debat publik, pemasangan baliho, iklan televisi, dan media sosial. Nah, tujuan kampanye adalah memperkenalkan program dan meyakinkan masyarakat agar memberikan dukungan. Yang keempat ada strategi agenda setting. Nah,
Agenda setting adalah strategi komunikasi yang dilakukan dengan cara mengarahkan perhatian masyarakat kepada isu tertentu. Nah, media memiliki peran penting dalam strategi ini. Semakin sering isu itu diberitakan, maka masyarakat akan menganggap isu tersebut penting. Nah, contohnya ketika pemerintah terus membahas masalah ketahanan pangan. Nah, masyarakat akan lebih memperhatikan isu tersebut dibandingkan isu lainnya. Nah, peran media sosial dalam strategi komunikasi politik. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara komunikasi politik yang dilakukan. Nah, media sosial saat ini menjadi salah satu alat komunikasi politik paling efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu yang sangat singkat. Melalui media sosial, seorang tokoh politik dapat langsung berkomunikasi dengan masyarakat tanpa harus melalui media massa tradisional. Nah, keunggulan media sosial antara lain penyebaran informasi lebih cepat, biaya relatif murah, menjangkau banyak orang, dan memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat. Namun, media sosial juga memiliki tantangan seperti penyebaran hoaks, informasi palsu, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam komunikasi politik harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, contoh strategi komunikasi politik di Indonesia. Nah, di Indonesia ini, strategi komunikasi politik dapat dilihat dalam berbagai kegiatan politik. Misalnya saat pemilu, para calon pemimpin menggunakan media sosial untuk memperkenalkan program kerja mereka kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga sering mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kebijakan yang sedang dijalankan. Tujuannya agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang disiarkan secara langsung melalui televisi dan internet. Debat tersebut menjadi sarana komunikasi politik yang meyakinkan masyarakat untuk menilai kemampuan para calon pemimpin. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silakan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo, waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju. Nah, kesimpulannya Bapak, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi politik merupakan perencanaan komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Nah, strategi ini melibatkan beberapa unsur seperti komunikator, pesan, media, dan audiens. Strategi komunikasi politik memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, membangun citra, menyampaikan kebijakan, serta memperoleh dukungan masyarakat. Nah, di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana utama untuk komunikasi politik karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Namun demikian, penggunaan strategi komunikasi politik harus tetap memperhatikan etika, kejujuran, dan tanggung jawab agar dapat mendukung terciptanya masyarakat demokrasi yang sehat. Dengan komunikasi politik yang baik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan terjalin lebih efektif sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.